anakku sendiri? Hah? Betul-betul perempuan gila. Semoga Allah memaafkan aku dan menyelamatkan aku. Ya Allah, aku sudah mengaku kesalahan. Aku lega sekarang. Ampuni aku ya Allah. Bu Ranti sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Ranti dibunuh sama Ibu Rahayu. Karena Bu Ranti sudah menukar aku dengan Aisyah. Ternyata kamu anak kandung ibu. Pantesan selama ini hati ibu deketan, hati ibu merasakan sesuatu. Kalau ibu dekat dengan kamu, ternyata kamu adalah anak ibu, nak. Kamu anak ibu, nak. Jadi benar aku bukan anak ibu Ningrum. Jadi aku adalah anak ibu Rahayu. Enggak, ini enggak mungkin. Ternyata aku adalah anak ibu Rahayu yang jahat. Aku mewarisi darahnya yang jahat. Aisyah, Risma tolong cari Aisyah. Ibu nggak mau kehilangan Aisyah lagi, nak. Baik, Bu. Aisyah, kami semua sayang sama kamu. Mas Wisma, Mas maafin aku ya. Selama ini Mas sudah menanggung semua tuduhan kalau Mas yang membunuh Mas Amir untuk melindungi Aisyah. Padahal aku bukan adik kandung Mas. Maafin aku ya. Aisyah, kamu jangan berkata seperti itu. Itu menyakitkan buat aku. Kamu selamanya akan jadi adik aku. Selama-lamanya. Restu, bagaimana dengan kita berdua? Ini seperti membalik posisi. Ibu Rahayu akan tahu kalau aku adalah anaknya. Dan dia akan memperlakukan kamu sebagaimana dia memperlakukan Mas Hilman. Itu nggak mungkin. Kalian berdua jangan cemas. Sekarang Bu Rahayu sedang dikurung oleh Arif di rumahnya. Dikurung? Kok bisa? Ya, karena Ibu Rahayu mau kesini untuk menjemput kamu. Enggak, aku nggak mau dijemput dengan dia. Aku nggak mau. Aisyah, kamu tenang aja. Dia nggak mungkin mengganggu. Kenapa? Pertama, karena dia sedang dikurung di rumah. Dan yang kedua, Arif nggak percaya kalau kamu adiknya. Mas Bisma, kalau Mas mengizinkan, boleh aku menikah dengan Aisyah. Ya, tentu. Tentu aku akan mengizinkan kalian menikah. Aku akan menikahkan kalian setelah sholat Id. Pagi, Mbak. Pagi. Ini sarapannya.
lagi pergi. Kenapa emangnya? Kok Mbak bisa-bisanya membiarkan Mas Arif pergi begitu aja sih Mbak? Dalam keadaan kayak gini. Mbak, semua desa itu sudah tahu gosip kalau Aisyah itu anak Ibu Rahayu Mbak. Gimana coba kalau Mas Arif mengetahui itu semua? Mbak itu disuruh Pak Yudi ke sini untuk menjaga Mas Arif Mbak. Itu jadi urusan aku, bukan urusan kamu. Biar aku yang mengendalikan dia. Arif itu gampang diatur. Dia itu bodoh. Jadi aku sendiri yang akan menghancurkan dia dan membalaskan dendam Mbak Maya. Ternyata ibu benar. Asmara itu adiknya Mas Yudi. Dan dia datang ke sini untuk membalaskan dendam Maya. Kurang ajar. Jadi kamu pikir aku ini gampang marah dan bodoh? Aku akan bikin kamu terus berpikir seperti itu. Dan aku akan memberikan pelajaran yang menyakitkan buatmu, Asmara. Apa dia dengar semua yang aku katakan tadi? Aduh, bodoh banget tadi. Aku ngomong keras-keras begitu. Mas. Aku lagi ngobrol sama Tina. Kamu dari mana aja sih? Kok lama banget cari obatnya? Oh, tadi malam semua apotek udah tutup. Tina, bisa keluar sebentar? Pak. Sayang, aku tuh mau bicara sama kamu. Aku pengen kamu ketemu seseorang. Siapa? Adalah, pokoknya seseorang ini sangat spesial. Yuk. Asmara. Kamu jangan khawatir. Kamu harus ingat, aku ini suami kamu. Dan aku nggak mungkin celakain kamu. Ya. Nanti juga kamu pasti akan terkejut kok. Ya, kamu jangan nangis ya. Sini. Asmara. Memangnya kamu nggak mau ya? Ketemu sama saudaramu, Maya. Udah pintar, hah? Sekarang tanya, sebentar apa? Sini. Mas. Sini. Mas. Sini kamu. Lepasin. Harus dikasih pelajaran. Arif! Aku tidak akan melakukan itu kalau aku jadi kamu. Pengecut. Berarti sama perempuan. Gua nggak akan aku bikin olah. Kalian tangkap dia. Ngapain kalian diam aja? Hah? Buat apa kalian dibayar? Tangkap dia. Sepertinya anak buahmu sudah tidak mau mendengarkan kamu lagi, Arif. Atau mungkin aku harus coba. Aku yang memberi mereka perintah. Hei, jaga! Ayo! Tangkap aku! Aduh, sepertinya mereka tidak mau mendengarkan aku juga, Arif. Anak buahmu memang tidak becus. Buat apa kamu mempekerjakan anak buah yang tidak becus seperti mereka? Hah? Tapi tunggu dulu. Barangkali bukan karena mereka tidak becus, tapi perintahnya yang salah. Sekarang kita coba perintah yang lain. Hei, tangkap orang ini! Ngapain kalian? Hah? Ngapain kalian? Lepasin! Tangkap dia, bodoh, bukan aku! Nah, ini baru perintahnya benar kali ini. Kamu akan membayar semua. Aku jamin besok lihat matahari. Arif, anak buahmu sudah dibeli oleh penawar tertinggi. Mereka tidak kerja buat kamu lagi, tapi mereka bekerja buat uang. Dan uang, Arif, aku punya banyak.
Ajar kamu. Aku janji sama kamu. Aku jamin sama kamu. Kamu gak akan tahu adikmu Maya berada di mana. Tenang Arif, tenang. Jangan buang-buang energi kamu untuk membicarakan hal-hal yang tidak-tidak. Kamu sudah mengurung ibu kamu di rumah ini. Padahal kamu tanpa dia, kamu bukan apa-apa. Kamu seperti bocah yang merengek, "Mami, Mami." Gak ada apa-apanya kamu dalam posisi kamu sekarang. Kamu sedang dalam bahaya. Bawa dia ke dalam. Lepasin saya. Lepasin. Adikku, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Ayo kita masuk. Ibu, kalau ibu bebas dan ada di luar sana, apa yang akan ibu lakukan? Apa yang akan ibu lakukan? Tidak penting, Din. Yang penting sekarang adalah nasib sudah memenjarakan ibumu di rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang terpenjara di rumahnya sendiri? Segala sesuatu itu mungkin-mungkin saja, Bu. Contohnya aku pun terpenjara di rumahku sendiri. Jangan melawan. Kamu stay di sini. Dan yang memenjarakan aku adalah ibu aku sendiri. Maafkan ibu, Dinda. Buat apa ibu mau membawa Aisyah ke sini? Apa ibu juga akan memenjarakan dia seperti ibu memenjarakan aku di dalam rumahku sendiri, Bu? Dan apakah ibu akan membunuh Restu seperti ibu membunuh Hilmi? Habisin dia. Ikat dia. Ibu sudah tahu, putri ibu Aisyah jatuh cinta sama Restu. Dan dia adalah adiknya Bisma, orang yang sederhana. Sama kan? Ada di situasi yang mustahil. Malah jatuh cinta sama orang yang gak mungkin bisa diterima sama keluarga kita. Maksud kamu, Aisyah? Enggak, Din. Ibu mungkin lakukan itu. Maafkan ibu ya, Nak. Minta maaf. Juga pada almarhum Hilma.
untuk cinta yang gak ibu restui. Tolonglah aku. Maafkan aku. Apa yang dilakukan perempuan gila itu benar adanya. Dia benar menukarkan putri ibu dengan restu. Saat mereka dilahirkan, ibu sudah membesarkan restu. Seperti anak ibu sendiri sampai dia dewasa. Ibu tidak mungkin membunuhnya, Din. Pantas ibu sering merasa restu itu seperti anak yang bukan lahir dari rahim ibu sendiri. Tolong sama ibu, tolong hentikan semua ini. Tidak, Restu. Perempuan dari keluarganya harus diberi pelajaran. Mereka sudah menghasut semua warga di sini. Bukan Aisyah yang masuk keluarga. Tapi aku. Aku yang telah memberi ide kepada warga. Kenapa Restu ngomong begitu? Dia kan nggak melakukannya. Ini itu negara hukum, kita nggak bisa main hakim sendiri dong. Karena dia berbeda dengan kakak-kakaknya. Terus, sekarang apa yang mau ibu lakukan? Ibu mau menemui Aisyah. Rasanya ibu ingin bersujud kaki untuk minta maaf. Aisyah selama ini sudah rela berkorban untuk menyelamatkan keluarga ini. Ibu juga akan menemui ibu Ningru. Kalau perlu, ibu juga mau bersujud kakinya. Ibu mau berterima kasih karena dia sudah membesarkan putri ibu. Sekarang ibu bisa keluar. Ayo. Sekarang ibu bisa bebas. Dari mana kamu dapat kuncinya? Restu yang membuatkan aku diberikan ibu. Restu. Kalau gitu kamu harus ikut ibu keluar. Kamu nggak mungkin sendirian di sini, terlalu berbahaya. Ayo ikut ibu, percaya sama ibu. Cepat, ikat dia tiang itu. Tarik, ikat dia. Tina, sini kamu. Cepat kamu bawa Burahai dan adik perempuannya ke sini. Aku pengen lihat apakah anaknya yang setia ini mampu melihat ibunya dipotong-potong di depan matanya. Nah, cepat. Ada Tina. Tina itu ada di pihak mereka. Kalau sampai dia lihat kita, bisa bikin masalah. Terus, kita harus gimana dong?
Mati kalian berdua. Ini lebih baik. Adikku, cepat kamu cari Tina. Kenapa dia lama sekali? Iya, Mas. Arif, bagaimana menurutmu? Kalau aku taruh apel ini persis di tengah mulutmu, apa aku mampu melempar pisau ini dan mendarat pas di tengah apel ini? Apakah kamu berhasil? Atau kamu meleset apel yang kena matamu, hidungmu, atau jidatmu itu? Kita nggak akan pernah tahu, kecuali kita coba. Nah. Aduh, mungkin aku akan melakukan ini sambil menutup mata. Biar lebih seru. Gimana? Ternyata pas lemparannya. Ngapain kamu masuk kosan? Gemetaran gitu, ha? Takut? Ha? Ternyata aku masih mahir melempar pisau. Kamu gak usah takut, Arif. Aku belum akan membunuhmu. Mungkin nanti. Atau kamu mau bercukur dulu? Ha? Mau bercukur? Ha? 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 Tina! Tina! Kamar ini kosong. Kemana mereka? Tina! Ayo keluar! Sini. Kenapa kamu bisa di situ? Kemana mereka? Mereka melarikan diri, Mbak. Melarikan diri? Kapan mereka pergi? Berapa lama, Mbak? Kurang ajar. Penjaga, tutup gerbangnya. Dasar gak berguna. Kamu gak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Bodoh. Hei, jaga! Cari dua wanita itu, cari sampai ketemu. Mereka pasti belum jauh dari sini. Ayo cepat! Ya, baik. Apa yang sudah Judi lakukan di rumah ini? Arif di mana? Lagi pula, kenapa semua penjaga rumah ini nurut sama Rudi? Ini semua benar-benar aneh, Bu. Sekarang Pak Arif ditangkap dan diikat sama Pak Yudi dan Asmara. Para penjaga itu juga sudah dibeli dengan mereka berdua. Mereka sudah lupa diri karena kemenangan semua ini. Mereka nggak akan bisa seperti ini kalau bukan karena bantuan saya. Tapi mereka malah menampar dan menyiksa saya. Semua ini karena kalian berdua. Sekarang Pak Arif ditangkap dan diikat sama Pak Yudi dan Asmara. Para penjaga itu juga sudah dibeli dengan mereka berdua. Mereka sudah lupa diri karena kemenangan semua ini. Mereka nggak akan bisa seperti ini kalau bukan karena bantuan saya. Tapi mereka malah menampar dan menyiksa saya. Semua ini karena kalian berdua.
jelas mereka mengkhianati. Lebih baik kamu tolong kami. Benar juga. Apa yang aku dapatkan sekarang, mereka tega menganiaya aku. Saya benci kalian. Kalian itu licik. Karena mereka lebih licik daripada kalian. Oke, saya akan membantu kalian keluar dari rumah ini. Tapi kalian tunggu di sini. Saat saya akan bersiul, baru kalian keluar. Sesama orang jahat saling berkhianat. Ayo, Bu, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Bicara apa, Bisma? Restu telah melamar Aisyah di depan saya. Dan saya telah menyetujui mereka untuk menikah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik pernikahan ini secepatnya dilaksanakan. Dan kami sudah sepakat kalau pernikahan mereka akan dilaksanakan setelah salat Id. Menurut Ibu bagaimana? Saya nikahkan dan kawinkan kamu Bisma bin Imran dengan putri saya Sakina. Saya datang ke sini mau menyelamatkan Sakina dari keburukan supaya dia nggak bisa gara-gara menikah sama orang miskin. Kamu, saya tidak setuju. Saya nikahkan dan kawinkan. Tapi bagaimana dengan Rahayu? Kalau dia sampai tahu kamu menikah, apa yang dia akan lakukan? Dan kalau Arif sampai tahu, pasti akan ada pertumpahan darah. Jangan khawatir, Ibu Rahayu bukan ibuku. Betul Ibu, kami hanya memerlukan izin dan berkah dari Ibu supaya kami bisa melaksanakan pernikahan kami. Bisma, kamu secepatnya cari penghulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu jangan lupa ya. Kalau ibu mau membalas dendam sama Pak Yogi dan semua, izinkan saya untuk menampar mereka sekali saja. Iya, pasti. Ayo deh, ayo cepat. Jadi begini Pak, ada pernikahan yang perlu Bapak sahkan sekarang juga. Ayo Pak, ikut saya. Sebentar Pak. Kasih tahu dulu ke saya, siapa yang mau menikah? Pernikahan Restu dan Aisyah. Maaf Mas, saya nggak bisa. Tapi kenapa Pak? Tolonglah Pak. Mas Bisma, Mas tahu kan, saya punya anak dan istri. Kalau saya menikahkan Restu sama Aisyah, lalu apa yang dilakukan Bu Rahayu? Dia bisa membakar keluarga saya hidup-hidup. Maaf Mas, saya tidak mau. Pak Penghulu, dengar dulu. Tolonglah Pak, sekali ini aja, tolong. Pernikahan itu saya restui. Aneh sekali, bagaimana bisa Bu Rahayu merestui pernikahan Aisyah dan Restu? Aku harus memberitahukan kepada Mari. Pernikahan Restu dan Aisyah tidak perlu izin dari kamu.
Ada apa ini? Pak, saya ingin bertemu dengan Pak Arif. Saya ingin bicara dengan Anda. Cepat katakan. Ada perlu apa kamu sama Bu Rahayu dan Dinda? Mas Bisma mau menikahkan Restu dengan Aisyah. Dan Bu Rahayu merestuinya. Sepertinya ini ada yang salah dengan Bu Rahayu. Mas, ayo cepat mas. Ayo cepat, kita ke rumah Bisma. Ayo. Aku harus cepat-cepat beritahu ini sama Mas Arif. Bukan. Pak Yudi dan Asmara sedang menuju rumah Bisma. Apa yang mau mereka lakukan? Gak tahu. Saya nggak tahu apa yang mereka rencanakan, Mas. Tapi sekarang Ibu Rahayu lagi di sana, Mas. Mereka dalam bahaya. Mas Arif harus segera menolong mereka, Mas. Kita akan lihat apa yang aku lakukan sama mereka kalau mereka berani menyentuh ibu atau Dinda. Aku seberapa berani mereka berdua. Tuh, gimana kalau Ibu Rahayu tahu tentang semua ini? Aisyah, aku itu gak akan biarkan apapun terjadi sama kamu. Tidak akan pernah. Sekarang kamu itu bukan anaknya dia. Gimana kalau misalnya kamu seperti Mas Hilman? Terus gimana kalau kamu terjadi sesuatu yang aneh-aneh? Kalau kamu celaka, kalau kamu nggak mau kehilangan kamu, Restu, aku nggak mau. Meskipun orang-orang coba menghancurkan cinta mereka, tapi si pangeran dan putri itu tetap bersama. Sampai akhirnya orang-orang yang menyerah dan sadar bahwa cinta mereka tidak bisa dihancurkan. Seperti cinta kita, Aisyah. Cinta Aisyah dan Restu. Ku sadari rasa ini tak mungkin dapat. Ada bintang jatuh. Kamu coba bayangkan, kalau setiap bintang yang jatuh itu doa kita terkabul. Sekarang ada hujan bintang yang jatuh. Cinta kita direstui Tuhan, Aisyah. Kamu harus yakin dan percaya itu. Adalah mimpi panjang yang tak pernah usai karena untuk bersamamu bagaikan Aku takut kehilangan kamu, Restu. Jangan terjadi apa-apa. Ya, khawatir ya. Semuanya akan baik-baik aja. Kamu aman bersama. karena untuk bersamamu bagaikan berharap memeluk karena untuk bersamamu. Mas Arif, kok ada di rumah? Kok kelihatannya buru-buru ada apa? Ternyata perempuan yang saya nikahin adalah adiknya Yudi, Pak. Dan mereka berdua udah mengambil semua anak buah saya. Dan sekarang saya membutuhkan anak buah baru secepatnya untuk menjaga mereka. Oke, ikut saya. Saya tahu di mana bisa mendapatkan apa yang Mas Arif mau. Ayo. Padahal bilang sama mereka, saya akan bayar dengan harga yang pantas kalau mereka mau menjadi anak buah saya. Baik, Mas Arif. Nanti akan saya bicarakan lagi sama mereka. Bagus. Bu Rahayu itu orangnya psikopat, tahu nggak? Sebelum dibunuh, Bu Ranti disiksa, lidahnya dibakar, tangannya dihancurkan, nggak ada peri kemanusiaannya. Makanya itu mereka kasih tahu kalau Aisyah
kronimu memperlakukan kami seperti ini. Kalian harus dijebloskan ke penjara. Kalian jangan ngomong sembarangan di sini. Masalah seperti ini bisa diomongin baik-baik. Rik, kamu itu semua pembohong. Sabar. Kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin. Ya. Tidak bisa, Pak. Bu Ranti ini sudah cukup diperlakukan sewenang-wenang. Bapak tangkap kami. Kamu berani kamu ngomong sama saya? Memang aku. Apa kalian? Lepasin! Orang ini harus kita kubur hidup-hidup bersama dengan Bu Ranti. Bawa dia! Cepat! Ayo! Lepasin! Bawa! Aduh. Iya, Ibu cuma nggak biasa jalan jauh begini. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu ya. Nanti kalau ibu sudah kuat baru kita lanjutin. Enggak. Kita harus segera tiba di rumah Bisma. Ibu mau segera minta maaf sama Aisyah dan Restu. Ayo kita jalan lagi. Burayu, gawat. Mas Arif ditangkap sama orang kampung. Dan dia mau dikubur hidup-hidup sama Bu Ranti. Arif. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke pemakaman. Saya mau, ibu harus melakukan sesuatu untuk dia. Saya akan segera ke sana. Pak Dahlan tolong jaga Dinda ya, supaya Dinda selamat. Ibu jangan ke sana, itu sangat berbahaya. Udah Bapak sendiri tadi yang bilang saya harus melakukan sesuatu. Ya maksud saya, tanpa harus ke sana ibu melakukan sesuatu gitu loh. Dengan cara apa, Pak? Arif itu anak saya. Saya harus selamatkan anak saya sendiri. Lagi pula saya tahu bagaimana cara mempengaruhi mereka itu. Saya pergi dulu. Ibu. Tidak. Tolong kejar ibu. Nanti kalau ada apa-apa kasihan. Kejar. Iya, Pak. Cepat. Ibu. Lepasin saya. Lepasin. Saya bisa jelasin semuanya. Tolong lepasin saya. Sekarang kita lihat engkau lari ini untuk yang terakhir kalinya. Saya minta tolong. Lepasin saya. Diam. Sekarang orang ini meminta tolong sama kita. Dia memohon-mohon sama kita. Ayo, kita kubur aja. Ibu tunggu, Bu. Ibu berhenti dulu. Ibu, dengerin Dinda, Bu. Ibu nggak bisa ke sana sekarang. Kita cari cara lain ya, Bu. Cara apa lagi? Hah? Ya apapun. Kita pikirkan sama-sama, Bu. Din, Arif mengalami ini semua karena kesalahan ibu. Ibu nggak mau Arif menderita karena perbuatan ibu. Kamu paham kan? Tapi, Bu. Udah gak cukup waktu lagi, Din. Kamu jangan ikut. Biar ibu yang hadapi ini. Ibu nggak mau anak ibu dikubur hidup-hidup. Ibu harus bertanggung jawab. Ibu tunggu, Bu. Ibu. Lepasin saya. Hei! Apa kalian semua sudah bosan hidup mau menguburkan anakku? Lihat itu. Masih berani-beraninya perempuan itu menghadapi para penduduk kampung. Biarkan aja, Mas. Aku ingin melihat ketakutannya. Kamu betul adikku. Iya. Aku ingin menyaksikan penderitaannya. Sayang sekali kalau sampai perempuan tua ini mati secara gampang. Dia harus merasakan ketakutan dan teror. Lalu mati perlahan secara menyakitkan. Dengan begitu, kita bisa membalaskan dendam Maya. Hei! Lihat ibu ini. Dia sudah tidak punya apa-apa, tapi masih tetap sombong. Dia lupa sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Kami akan menghapus semua kejahatan kamu di desa ini. Kepung dia. Stop! Apa yang mau kamu katakan? Hah? Mau memberikan salam perpisahan? Iya. Aku berjanji pada kalian semua.
Aku akan kembalikan semua tanah kalian. Asalkan kalian bebaskan anakku. Ya Tuhan, semoga mereka mau menerima tawaranku. Lihat, perempuan itu, dia mencoba mempengaruhi para penduduk kamu. Biar aku saja yang menghadapi, Mas. Kamu yakin? Aku yakin. Aku biasa dihukum. Aku biasa menghadapi ulang. Kamu memang luar biasa nih. Dengar kalian semua. Aku bersumpah, aku akan kembalikan setiap jengkal tanah kalian. Dan kalian yang mempunyai beban hutang kepadaku akan aku bebaskan. Asal kalian lepaskan anakku Arif. Yang dikatakan perempuan ini apa serius? Mana aku tahu. Bapak-bapak, kalau apa yang dikatakan oleh perempuan ini bahwa akan membebaskan utang-utang kita, kita tentunya akan terbebas dari semua masalah. Ajar. Perempuan. Bagus sekali, Burahayu. Kamu sudah merampas tanah mereka. Merampas tanah orang-orang miskin yang ada di kampung ini. Merampas sawah, ladang, mereka secara paksa. Dan bukan hanya merampas harta benda mereka, tapi kamu sudah membunuh mereka secara kejam. Kamu sudah membunuh mereka tanpa belas kasihan, menumpahkan darah tanpa sedikit pun mendapat lagi. Penduduk di sini sudah menderita selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun orang yang menolong. Sekarang, anak kamu akan mati. Dan tiba-tiba, kamu jadi sok baik dan sok dermawan sama mereka semua. Dia sudah membunuh Bu Rati dengan tangannya sendiri. Rahayu, kamu pikir mereka semua ini bodoh? Iya, mungkin mereka polos. Tapi mereka tidak bodoh. Gawat. Perempuan ini tampaknya berhasil menghasut para penduduk. Pikirkan lagi bapak-bapak. Kalau kalian melepaskan wanita seperti ular ini lagi, dia akan kembali menebarkan racunnya dan menghancurkan kalian tanpa ada seorang pun yang menolong. Perempuan ini jahat. Kita habisi dia sekarang. Kubur hidup-hidup. Berhenti. Kalian mau apa? Hah? Burahayu, mau tanya apa lagi? Hah? Ya, mereka mau membunuh kamu. Mau mengubur kamu beserta kesombongan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat tangkap perempuan ini dan kuburkan. Hebat sekali perempuan itu. Perempuan itu, dia benar-benar penggoda kelas 1. Apa daya, Arif di depan godaan mautnya. Lepaskan ibu saya! Lepaskan ibu saya! Lepaskan! Lepaskan aku! Oh, kasihan sekali kamu Burahayu. Kamu akan segera mati beserta
kekecewaan dan penderitaan. Terkutuk kamu Asmara. Aku kutuk kamu. Kamu akan merasakan hal yang lebih pahit lagi daripada ini. Terkutuk kamu. Ya, kutuk aja. Kutuklah aku lebih dahsyat lagi, Rahayu. Tapi sebentar lagi, kamu akan kubur hidup-hidup sekali. Mas Arif, tunggu. Kamu kemana sih, Mas? Kenapa kamu ninggalin aku sendirian di malam pertama kita? Ibu dalam bahaya. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan ibu kamu, supaya kamu nggak menjalankan tugas kamu sebagai suami di malam pertama kita. Ibu nggak kayak gitu, Asmara. Oh iya? Masa? Mas, bukannya ibu kamu itu nggak setuju ya sama pernikahan kita? Berhenti! Lepasin ibuku! Dinda, kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, Bu. Aku harus nolongin ibu. Jangan, Dinda. Kamu tidak akan mampu. Kamu pergi, Dinda. Enggak, Bu, enggak. Walaupun aku nggak bisa nyelamatin ibu, aku harus nemenin ibu. Bagus. Kamu tuh nyadar nggak sih? Kamu itu siapa? Kamu tuh cuma pembantu. Gak usah ngurusin soal Arif. Arif itu jadi urusan aku, bukan urusan kamu. Biar aku yang mengendalikan dia. Arif tuh gampang berantem. Bodoh. Jadi aku sendiri yang akan menghancurkan dia dan membalaskan dendam Mbak Maya. Kalau kamu menginginkan itu, ayo kalian tangkap perempuan itu juga. Jangan! Lepaskan anakku! Jangan berani-berani! Kamu menangkap anakku, lepaskan! Mengharukan sekali. Ibu dan anak yang saling membenci sekarang jadi saling menyayangi. Hei! Kalian lepaskan tidak anakku! Lepaskan! Dia nggak salah apa-apa. Aku yang bersalah. Aku mohon, lepaskan anakku. Salah dia adalah menjadi anak. Dia tanggung dosa-dosamu. Sakinah! Dasar pengacau, merusak keluargaku. Dinda, kamu masih saja mau dengerin obrolan dia? Hah? Kamu tidak kecewa dengan kematian kakakmu? Dia ini perempuan pendendam. Dia akan menghabisi keluarga kita satu persatu. Ibu, Mbak Sakinah tuh nggak salah apa-apa, Bu. Ini semua gara-gara ibu. Kamu mau mengacaukan kehidupan saya? Mau mencemarkan nama baik keluarga saya, ha? Mas, jangan, Mas. Aku mohon, jangan. Diam! Habisin dia, dan ikat dia. Mas, aku mohon. Jangan, Mas. Ayo. Ya! Lepasin, Bu. Lepasin Hilma. Mas, aku mohon. Ayo. Hilma. Kewajibannya Hilman. Aku harus menyelamatkan dia. Dia sudah membawa pergi anak gadisku. Sekarang dia harus tanggung jawab apa yang dia perbuat. Dan kamu Restu, jangan coba-coba menentang ibu. Ibu yang paling berkuasa di rumah ini. Kita kubur tiga-tiganya. Biarkan mereka melampiaskan dendamnya sesuka hati. Sekarang, lebih baik aku pergi dari sini. Aisyah, aku tidak menyangka jalan hidupku akan serumit ini. Tapi hari ini adalah hari kebahagiaan kamu. Aku sangat berbahagia
Ibu sangat bahagia hari ini menyaksikan pernikahan kalian. Ibu hanya bisa mendoakan kebahagiaanmu selamanya. Tanpa ada lagi yang menghalangi atau merusak kebahagiaan itu. Saya terima nikah dan kawinnya Sakinah binti Hendra dengan mas kawin di atas tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Hari ini aku dan kamu akan menikah. Kita akan menjadi suami istri. Betapa bahagianya aku bisa bersanding dengan kamu. Restu, begitu banyak rintangan yang kita lalui dalam hubungan kita. Aku sangat berbahagia hari ini. Akhirnya, aku dan kamu bisa mengikat janji setia disaksikan para malaikat dan tercatat sebagai pasangan suami istri. Semoga Allah melindungi kita. Pernikahan kita berdua. Amin. Mana sudah siap? Baiklah, mari kita mulai ijab kabul. Rupanya anak Rahayu dan anak Hidum yang tertukar akan segera menikah. Aku nggak akan biarkan itu berlangsung lama. Ayo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Restu bin Imron, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Aisyah binti Yandri dengan mas kawin. Ada apa ini? Sepertinya seru sekali kalian di sini. Mau apa kamu di sini? Pergi kalian. Aku akan pergi setelah aku menyampaikan satu hal yang penting pada semua yang hadir di sini. Sementara kalian melaksanakan pernikahan di sini, Rahayu dan Arif akan dikubur hidup-hidup di kuburan desa oleh warga desa. Dulu, jangan dengarkan dia. Tetap teruskan. Restu. Dengerin aku ya. Mungkin Bu Rahayu memang bukan ibu kandungmu, tapi dia yang telah merawat kamu semenjak kecil hingga sekarang kamu jadi seperti kayak ini. Sekarang dia dalam bahaya. Terus kamu mau apa? Enak-enakan akad nikah di sini. Restu, kamu jangan dengerin dia ya. Kamu jangan lupa, Restu. Kamu jangan lupa. Bu Rahayu mungkin memang jahat pada orang lain, tapi dia selalu mencintai kamu. Dan kamu selalu memanggil dia ibu. Sekarang tunjukkan kalau kamu menghargai dia.
kita. Maka secepatnya kembali, Aisyah. Aku nggak mau pernikahan kita berjalan dengan cara seperti ini. Kamu dan kakak kamu harus hadir. Dan sekarang mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan aku harus menolong mereka. Ibu Rahai itu bukan ibuku. Bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Kita berdua tahu keadaan yang sebenarnya. Dan niat aku tuh baik. Aku hanya ingin keadaan jadi lebih baik lagi. Yalah, kamu jangan sedih lagi di hari kebahagiaan kita. Udah, kalau kamu pergi, aku ikut. Jangan. Aku nggak mau kamu terlibat dalam situasi yang berbahaya, Aisyah. Kamu tetap di sini. Udah, kamu nggak usah pergi. Aku harus pergi. Aku harus menunjukkan cara penghormatan aku sama ibu atas apa yang sudah dilakukan sama aku. Dan dia sangat mencintai aku dengan caranya dia sendiri. Dan aku nggak bisa membiarkan dia mati dengan cara seperti ini, Aisyah. Udah, tapi kamu harus janji, kamu harus jaga diri ya. Aku janji. Aku pasti langsung kembali ke sini. Dan kemana lagi aku berhubungan pada kamu, Aisyah. Kamu harus tepatin janji kamu ya. Mas tuh beneran pergi ke pemakaman. Tolongin dia sendirian, sedangkan mereka banyak. Aku akan susul Restu. Bisma, hati-hati. Ibu tenang aja. Aku akan bawa Restu pulang. Aisyah, aku senang kamu suruh mereka berdua pergi. Karena sekarang gak ada siapa-siapa lagi kecuali kita berdua dan gak ada yang bisa menjaga kamu dari aku. Apa kamu? Kamu tahu itu? Jangan mendekat. Milikku sekarang. Jangan mendekat. Lepasin. Ya Allah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kamu gak bisa apa-apa, Aisyah. Kamu jadi baik aku. Buat apa kamu nyanyikan kesempatan ini? Hah? Kamu lihat, panggung sudah siap, penghulu ada, saksi ada, tamu lengkap. Ayo kita nikah sekarang. Enggak, aku nggak mau. Pak penghulu, nikahkan kami, Pak. Maaf Pak, saya tidak bisa menikahkan tanpa seizin dari mempelai wanita. Alah, ya udahlah, bodoh amat. Aku akan bawa dia pergi sekarang karena di dalam hatiku aku sudah resmi menikahi dia. Kamu ikut aku. Kamu milik aku sekarang. Ikut. Ikut. Ayo ikut. Ngapain kamu belain dia? Kamu bukan ibunya. Kamu jangan pernah sakitin ibuku. Sekarang ikut aku sekarang ikut. Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan Aisyah, ya Allah? Jangan ada yang beranjak ke tempat kalian. Kalau kalian berani ikutin aku, dia akan pulang dalam keranda. Dan aku nggak pernah main-main dengan ucapanku. Duduk semuanya. Duduk. Kamu harus ikut sama aku. Siapin mobil. Ayo, cepat. Kamu udah milik aku. Kamu harus ikut aku sekarang. Ayo. Lepasin aku. Lepasin. Dia harus ikut sama aku sekarang. Ayo, ikut. Lepasin. Ibu. Lepasin. Lepasin. Mati. Lepasin. Mati kamu ya.
bunuh kamu seperti kakak ipar. Sakinah. Ya Allah, Sakinah bertahan, Nak. Kenapa kamu lakukan ini, Nak? Kenapa kamu lakukan ini, ya Allah? Sampaikan maaf aku sama Mas Bisma, ya Allah. Kamu harus selamat, kamu harus bertahan. Menyelamatkan ibu. Dia yang telah membesarkan aku selama ini. Ayo cepat. Din, kenapa kamu menyusul ibu kemari? Itu membahayakan diri kamu. Karena aku sayang sama ibu. Selama ini aku kehilangan sosok ibu yang penuh dengan kasih sayang. Selama ini aku nggak merasakan itu, Bu. Tapi hari ini aku menemukannya. Aku menemukan sosok yang aku rindukan. Dan aku nggak mau kehilangan itu lagi, Bu. Aku nggak mau meninggalkan ibu. Maafkan ibu. Bukan ibumu. Kau memang bukan ibu aku. Tapi aku berhutang budi. Karena kau yang telah membesarkan aku dan telah merawat aku selama ini. Hei, apa yang kalian semua lakukan? Bisma, mereka layak mendapatkan semua ini. Karena mereka semua sudah melakukan kekejaman dengan keji. Lalu apa bedanya kamu dengan mereka sekarang? Apa maksud kamu? Mengapa kamu lebih memilih menyelamatkan mereka? Aku bukan ingin menyelamatkan mereka, tapi menyelamatkan kalian semua. Apa maksud kamu? Kalian sekarang diliputi oleh amarah. Kalian lupa sisi kemanusiaan kalian. Kalian boleh marah, kalian boleh menghukum mereka, tapi tidak dengan cara seperti ini, mengubur mereka hidup-hidup. Kalian mau jadi manusia yang tidak punya hati nurani? Hah? Bapak-bapak, apa yang dikatakan Bisma ini benar. Kalau kita sampai meniru perbuatan mereka, lantas apa bedanya kita dengan mereka? Jadi sekarang tolong lepaskan mereka bertiga. Tapi tunggu sebentar, Bisma. Kami semua di sini menghormati kamu. Tapi kali ini, biarkan kami menghancurkan ular ini untuk selama-lamanya. Baik, lakukan saja. Kalau kalian merasa menjadi Tuhan, kalian pikir kalian pantas, berhak untuk membunuh
dan mencabut nyawa mereka. Iya. Tapi Bisma, itu yang mereka lakukan kepada kami. Mereka merenggut nyawa orang-orang tidak bersalah. Dan sekarang kami ada di sini untuk menuntut keadilan. Biarkan Tuhan yang membalas atas perbuatan mereka, atas dosa-dosa mereka dengan adil, bukan dengan cara seperti ini. Kalian lihat kan, mereka telah menganiaya keluarga aku. Tapi apa yang aku lakukan? Aku memaafkan mereka. Jadi tolong, kalian juga mau memaafkan mereka. Lihat Restu, walaupun bukan anaknya, dia datang untuk menolong Ibu Rahayu. Tolong hargai itu. Mas, kenapa di rumah kita kok banyak orang ya? Iya, ada apa ya? Itu bendera kuning. Siapa yang meninggal? Mas, apa yang terjadi? Ibu! Bu! Ibu! Ini tempat yang paling aman. Apa sih? Apa sih? Kamu Diam kamu, diam. Adikku, kamu jangan kasar begitu dong. Ini istriku yang baru. Istrimu? Dia bukan istrimu, Mas. Dan sampai kapan dia nggak akan pernah jadi istri kamu. Mas, kamu mau siksa dia atau mau apapun, terserah kamu. Yang penting, segera kuburkan dia dan hilangkan jejaknya. Sayang, maafin adikku ya. Kadang-kadang dia suka emosional. Kurang ajar sekali dia. Berani-beraninya memanggilku dengan panggilan sayang. Kamu itu semakin marah, semakin cantik. Oke, sayang. Aku buka lapor. Oke. Percuma kamu teriak keras-keras. Ini daerah terpencil, nggak ada orang sekitar sini. Nggak ada gunanya kamu teriak-teriak. Ayo. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon tolong aku ya Allah. Ayo sayang. Ini rumah baru kita. Kita akan membangun rumah tangga di sini. Aku harus secepatnya lari dari tempat ini.
Aku udah bilang sama kamu sayang, kamu gak bisa kabur dari sini. Gak ada tempat kabur dari tempat ini. Ayo kita pulang istriku. Ayo. Bulan madu kita segera dimulai. Tunggu, kamu mau kemana? Jangan pegang aku, Mas. Aku mau cari Aisyah. Lalu kalau kamu ketemu sama dia, kamu ngapain? Hah? Wisnu, kamu nggak tahu lawan kamu itu seperti apa. Oke, kamu pernah berkelahi dengan dia. Dan kamu pernah mengalahkan dia. Tapi Yudi yang dulu berbeda dengan Yudi yang sekarang. Dia lebih kuat, Wisnu. Dan anak buahnya semakin banyak. Ditambah lagi ada seorang perempuan bernama Asmara. Kita nggak bisa sendirian. Mas, dia udah bawa Aisyah berjam-jam dan aku harus mencari Aisyah sekarang. Iya, aku tahu, Wisnu. Maka dari itu aku menyusul kamu keluar. Aku mau bantu kamu. Karena aku masih ada urusan sama Yudi. Tapi kita nggak bisa sendirian. Mas Bisma, mendingan Mas ikut aku deh. Kita cari Mas Yudi dan Mas minta pertanggungjawaban sama dia atas kematiannya Mbak Sakina. Ayo, Mas.